Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ke materi ke-7. Materi sebelum kita UAS ya. Ini materi sebelum kita UAS. Pekan depan kita UAS. Soalnya ada di Syiakat. Nanti download saja soal di Syiakat. Dikirim melalui Syiakat lagi. Maka pastikan teman-teman Syiakatnya itu aktif ya. Nah, kawan-kawan, jika pertemuan lalu kita sudah bahas tentang ibadah, juga sudah kita bahas tentang akhlak, dan juga kita sudah bahas tentang akidah yang berhubungan dengan dengan kehidupan dan krisis manusia modern. Nah, pada pekan hari ini kita akan bahas muamalah dan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan modern. Jika pada materi akidah kita berbicara bagaimana penyimpangan akidah di dalam tubuh umat Islam, nah pada sesi ibadah kita bahas bahwa ada fungsi-fungsi ibadah yang tidak bisa kita tinggalkan sebagai kewajiban manusia. Fungsi bersyukur, fungsi tentang ketaatan, dan juga fungsi fitrah kemanusiaan. Itu bagian dari ibadah. Ada juga akhlak yang berbicara tentang krisis etika masyarakat modern, ada hedonisme, ada pragmatisme, dan ada juga materialisme. Sebetulnya materi AIK ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan berikutnya adalah sambung menyambung. Jadi kalau teman-teman tidak paham bisa ngulang lagi di video YouTube yang sudah diupload, karena memang ini satu kesatuan pemahaman yang tidak bisa terpisahkan. Nah, hari ini kita bahas muamalah dan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan modern. Nah, kenapa kita bahas konsep ini? Karena muamalah ini berkaitan dengan fase-fase berhubungannya manusia dengan konteks ilmu pengetahuan, dan kita akan bahas bagaimana cara pandang Barat terhadap ilmu pengetahuan dan bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan. Seperti itu ya, kawan-kawan sekalian. Mari kita mulai pada screen pertama dalam PowerPoint ini. Nah, dari segi muamalah berarti kita ada kata amala yu'amilu muamalatan, yang berarti perilaku atau tindakan terhadap orang lain berhubungannya kepentingan, itu muamalah. Jadi dikatakan muamalah itu ya karena kita berhubungan dengan orang lain dan di situ ada kepentingan. Maka juga sering diartikan muamalah ini sebagai proses jual beli. Sering juga diartikan muamalah ini sebagai proses perdagangan. Secara simpelnya seperti itu. Tapi intinya muamalah itu adalah sebuah tindakan, sebuah perilaku di mana ya kita berhubungan dengan orang lain karena ada keperluan untuk kebutuhan hajat kita. Namanya konteks muamalah. Nah, kata-kata semacam ini adalah kata kerja aktif yang harus mempunyai dua buah pelaku, yang satu terhadap yang lain saling melakukan pekerjaan secara aktif, sehingga kedua pelaku tersebut saling mempengaruhi dan satu sama lain terhadap yang lainnya. Jadi ini konteksnya memang karena muamalah ini terjadi adanya kontak fisik antara dua orang yang memiliki satu kepentingan. Nah, maka tidak salah kalau para ulama lebih mengartikan muamalah ini dalam konteks jual beli atau dalam konteks perdagangan. Tapi sebetulnya secara luas, muamalah ini bukan hanya itu, tapi dia berbicara tentang pokoknya kehidupan manusia yang terjadi di situ. Ada saling keterkaitan, ada saling membutuhkan, ada juga saling ketergantungan. Kalau itu dalam konteks muamalah. Nah, maka menurut Louis Makhluk, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia seperti jual beli, perdagangan, dan lainnya. Jadi segala produk hukum yang berhubungan dengan kehidupan kita, kehidupan manusia, maka itu konteksnya adalah muamalah. Memang muamalah ini dekat dengan perdagangan. Sebetulnya kegiatan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi
Itu juga bagian dari konsep muamalah. Cara kita berkomunikasi dengan orang lain juga itu konteksnya kita bermuamalah. Cara kita mengembangkan teknologi yang kita miliki itu juga konteksnya muamalah. Jadi dalam pengertian yang lebih luas, makna muamalah ini ya memiliki depresiasi makna yang lebar, bukan hanya ini, bukan hanya berkaitan dengan jual beli saja. Nah itu ya teman-teman yang perlu dipahami dalam konteks muamalah ini. Ini sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Beks di sini dia menyatakan bahwa muamalah adalah peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia. Ini konteksnya ya, urusan dengan dunia. Jadi apapun yang berurusan dengan dunia, baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi, itu bagian dari konteks muamalah. Jadi bukan hanya urusan perdagangan saja. Semua mengenai kebendaan, perkawinan, talak, sanksi. Nah ini peradilan, perkantoran. Nah ini secara umum itu juga bagian dari muamalah. Intinya adalah hubungan sosial kita dengan orang lain, individu dengan orang lain, interaksi kita dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kita, atau interaksi antar pribadi, interaksi dengan organisasi, itu konteksnya adalah muamalah. Itu konteksnya adalah muamalah yang dimana kita saling keterkaitan satu dengan yang lain dalam satu hubungan, satu kegiatan komunikasi. Nah itu adalah konteks muamalah. Nah, ini ya yang dimaksud oleh muamalah secara luas adalah aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dan kaitan dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial. Nah ini konteks muamalah yang lebih luas. Jadi segala aturan yang mengatur dalam kehidupan yang berurusan antara duniawi dan pergaulan sosial, termasuk ya ini, termasuk kita komunikasi juga termasuk konteks bermuamalah. Intinya urusan apapun yang memang itu kaitannya dengan urusan dunia dan di situ ada interaksi sosial di dalamnya, maka itulah muamalah. Kita berdagang, kita berkomunikasi, kita berteknologi, menyusun sesuatu, yaitu konteksnya kita sedang bermuamalah. Konteksnya sedang melakukan hubungan interaksi dengan yang lain. Nah ini muamalah. Nah di dalam Islam prinsip muamalah ini diatur dalam fikih tersendiri. Itu ada fikih muamalah. Ini fikih yang termasuk kategori baru di dalam Islam. Kan kita mengenal pertama ada fikih ibadah, ada fikih pewaris, fikih munakahat. Nah, terakhir ada fikih muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan yang lainnya, terutama dalam konteks urusan duniawi dan interaksi sosial. Tapi biasanya fikih muamalah ini ya banyak berbicara tentang jual beli di dalam interaksinya, lebih diartikan interaksi pedagang dengan pembeli, kebanyakan seperti itu. Tapi mari kita lihat satu persatu konteks ibadah kita. Ya ini fikih muamalah menjelaskan dengan sangat jelas mengenai prinsip-prinsip muamalah. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Jadi ada beberapa aturan yang harus dilihat, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan kita dalam konteks bermuamalah. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Nah yang pertama, misal saja dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu, dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian. Nah ini konteksnya, kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain sekalipun tidak sengaja, maka akan dimintai pertanggungjawabannya.
Nah, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan itu adalah konteks muamalah. Aplikasi dari science approach itu juga termasuk konteks muamalah. Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan sesuatu yang sudah kita kerjakan. Nah, ini itu juga konteksnya berbicara konteks muamalah. Nah, ini ya, teman-teman sekalian. Jadi konteks dalam muamalah itu adalah sebuah tindakan yang memang itu tidak merugikan orang lain. Maka tadi di judul kita di sini ini muamalah dan pengembangan ilmu pengetahuan modern, karena memang setiap tindakan dari aplikasi approach atau metode approach dari sebuah ilmu pengetahuan yaitu tidak merugikan orang lain, tidak menimbulkan ini kerugian pada pihak-pihak yang kita ajak sebagai partner dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini konteks muamalah yang perlu kita pahami. Jadi setiap tindakan dapat merugikan orang lain, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini konteks muamalah. Ini ya, ini prinsip muamalah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la taqtulu amwalakum bainakum bil batil illa antaro minkum. Ya. Orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan jalan yang batil, dengan jalan perniagaan. Antaro minkum. Antaro minkum ini adalah berlaku suka sama suka. Nah, ini prinsip muamalah itu adalah ini, tidak melakukan perbuatan dengan cara yang batil, memaksa orang lain untuk kita memaksa orang lain secara batil, secara terpaksa, sehingga terjadi yang tidak adil. Nah, ini konteksnya muamalah. Ini An-Nisa ayat 29. Allazina amanu la taqtulu amwalakum bainakum bil batil antakuna tijaratan minkum. Kecuali antara minkum, kecuali kita melakukan proses perjualbelian secara terbuka. Ini konteks muamalah yang bisa kita ambil. Nah, ini muamalah ya. Muamalah ini terbagi menjadi dua bagian utama. Yang ini pertama muamalah al-madiyah. Ini muamalah yang mengkaji objek bendanya sehingga kajiannya bersifat kebendaan. Seperti benda itu halal, haram, subhat. Ini seperti kajian tentang halal, subhat, apakah kegiatan ini diperbolehkan dalam Islam atau tidak. Ini namanya muamalah al-madiyah. Jadi dia berbicara haram, subhat. Ya, tujuannya bukan pada profit orang itu, tapi memang mencari mardhatillah, mencari keriduan yang Allah sudah tetapkan dalam hukum alam semesta ini. Nah, ini yang disebut muamalah al-madiyah atau muamalah Nah, lalu ada yang kedua, muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang mengkaji subjek seperti kajian ijab kabul, penipuan, kerelaan, sumpah palsu, persoalan etika bisnis. Pokoknya ini berbicara tentang interaksi sosial. Nah, dalam tema ini kita sebetulnya lebih ada di sini. Berkembang. Nah, kita ada di sini sebetulnya. Konteksnya ada di muamalah al-adabiyah. Bagaimana interaksi kita dengan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga dari situ kita bisa lihat konteks pengembangan ilmu ini arahannya mau kemana. Nah, konteks pengembangan sains dan teknologi ini nanti ujung-ujungnya akan dibawa kemana, gitu ya. Makanya kita akan lebih fokus pada ini.
muamalah al-adabiyah. Jadi kalau muamalah al-madiyah itu ya berbicara ini seperti hukum-hukum fikih, halal, haram, subhat dan lain-lain. Nah, kalau muamalah al-adabiyah ini ya ini lebih pada etika bisnis, etika jual beli, nah, lebih ke arah sana pemahamannya. Dan nampaknya kita akan fokus pada ini, muamalah al-adabiyah dalam wilayah ini. Jadi interaksi kita dengan ilmu pengetahuan dan bagaimana kita memandang ilmu pengetahuan secara objektif, bukan secara apa adanya. Oke dulu ya. Nah, ini muamalah dalam aturan syar'i tentang hubungan sosial di antara manusia. Jadi kita lebih fokus hubungan sosial kita dengan yang lain. Jadi intinya beberapa ilmu pengetahuan, baik itu ilmu sosial, ilmu ataupun ilmu kealaman, kita akan kaji dalam konteks ilmu muamalah. Bagaimana hubungannya, apakah ilmu ini akan menghantarkan kita kepada ketauhidan, atau ilmu ini berjalan dengan sendirinya tanpa mengindahkan nilai-nilai ketauhidan. Nah, itu konteks muamalah yang akan kita bahas pada pertemuan ke-7 ini. Karena apa, hukum muamalah itu memberi sangat fokus pada aspek kemaslahatan manusia dan melindungi manusia dari maqasid syariah, melindungi manusia dari akad-akad yang memang ini menjadi cikal bakal manusia. Nah, itu hukum bermuamalah. Jadi begitu melindungi maqasid syariah, begitu melindungi akal dan ilmu pengetahuan. Nah, ini konteks kita bermuamalah. Jadi prinsipnya adalah apakah pengembangan ilmu pengetahuan ini akan memberikan manfaat dan dapat memberikan konteks ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kawan-kawan sekalian, kita lanjut lagi. Nah, itu konteks muamalah ya, yang jadi intinya kegiatan muamalah ini apakah mengandung manfaat atau tidak. Nah, kira-kira seperti ini konteks kita dalam sesi ini. Jadi hubungan interaksi manusia dengan ilmu pengetahuan ini menjadi bagian dalam konsep muamalah. Apakah dengan pengembangan ilmu pengetahuan ini kita mendapat kedudukan yang tinggi, atau ilmu pengetahuan ini ya tidak ada hubungan dengan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai tauhid. Nah, ini kita berbicara konteks. Mari kita lihat beberapa ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Di sini ada Al-Mujadalah ayat berapa ini? Ayat 11 ya, ini ya, Al-Mujadalah ayat 11. Ini yang berbicara tentang tentang konsep muamalah. Kita berusaha dulu.
Ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullaha lakum wa idza qila sujud fansujud yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Ini salah satu pandangan Al-Qur'an tentang ilmu pengetahuan. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa konteks muamalah yang kita bahas pada pekan hari ini, pada kuliah ini, kita tidak bahas muamalah dalam konteks jual beli, tapi kita bahas adalah muamalah dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kita bahas adalah muamalah dalam konteks dinamika ilmu pengetahuan yang berkembang di antara kita. Di sini Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah engkau dalam sebuah majelis. Ini ya. Fafsahu yafsahullaha lakum, maka lapanglah niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Wa idza qila sujud, dan pang sujud yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Nah ini konteksnya di sini ya. Yarfa'illahu, nah ini konteksnya di sini. Sini konteksnya. Itu konteksnya ya. Jadi ayat ini secara eksplisit memerintahkan kepada kita idza qila lakum tafsahu fil majalis famsahu yafsahullaha lakum. Jadi berlapang-lapang engkau dalam majelis ilmu. Nah, ayat ini memberikan spirit, memberikan dorongan kepada kita untuk turun, untuk maju dan aktif dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena Allah katakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan derajat, akan menaikkan kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan sekian derajat. Jadi, jika kita lihat pada konteks ayat ini, maka sebetulnya kewajiban menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang fardu sebetulnya. Karena ini kalimatnya kalimat kerja. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullaha lakum. Itu kalimatnya adalah fi'il madhi. Artinya kalimat kerja yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Nah, kan gitu. Maka sebetulnya di sini konteks muamalah interaksi kita dengan ilmu pengetahuan itu hukumnya wajib sebetulnya. Sama seperti hukum kita sholat, sama seperti hukum kita zakat, sama seperti hukum kita berpuasa. Nah, maka memang di sini spirit Islam berbicara muamalah itu sebetulnya ketika kita menuntut ilmu pengetahuan, di sini ilmu pengetahuan tidak dibicarakan agama atau ilmu sains ya. Di sini hanya mengatakan kita harus berlapang-lapang dalam sebuah majelis ilmu. Nah, maka sebetulnya ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, kita belajar ilmu sosial, kita belajar ilmu sains, kita juga belajar ilmu-ilmu yang lain. Ini adalah dalam rangka mengamalkan al-mujadalah ayat ini, ayat 11. Nah, ini konteks yang perlu dipahami oleh kawan-kawan, bahwa bermuamalah itu adalah salah satu perintah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Jadi ini adalah awalnya perintah untuk kita datang ke majelis ilmu dan berbondong-bondong juga sama mempelajari ilmu pengetahuan. Ya, karena Allah katakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ya. Ini konteksnya seperti ini. Kita lihat lagi. Terlalu kecil lah, kita besar lagi ayatnya. Yang seayatnya.
Nah, ini dalam surah Sod ya, ini ya, Sod 29. Nanti bisa dilihat di ini di web. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan layad dabaru wa ataihi waliyatazakkaru ulul albab. Ini ya, yang Allah berfirman, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, ini kontekstualisasi Al-Quran ya. Kitabun anzalnahu, kitab yang Allah turunkan kepadamu, ilaika Muhammad, kak di situ maksudnya Muhammad, mubarakun, mubarakun, nah ini ya, liyadabbaru wa ayatihi, supaya mereka memperhatikan ayat-ayat yang Allah turunkan, waliyatazakkaru ulul albab, tapi tidak, orang-orang tidak akan bisa mempelajari kecuali orang-orang yang memiliki ulul albab, memiliki pikiran. Nah, ini juga di sini dikatakan bahwa Al-Quran ini kitab suci yang di dalamnya termaktub beberapa pengetahuan yang mana hanya orang-orang yang berpikirlah yang bisa mengetahui bahwa di dalam Al-Quran ini terdapat ilmu pengetahuan yang begitu banyak. Kira-kira itu maknanya seperti itu ya. Jadi kalau tadi kita perintah untuk berlapang-lapang dalam sebuah majelis, nah pada Quran surah Sod ini perintah Al-Quran kepada kita bahwa di dalam Al-Quran, ucap Al-Quran ini banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa kita ambil, tapi itu berlaku hanya orang-orang yang memiliki akal pikiran. Yang tidak memiliki akal pikiran menganggap bahwa Al-Quran ya hanya sebatas buku biasa, tidak lebih dari itu. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sumber pengetahuan pertama yang bisa kita gali dari situ, tapi sekali lagi itu hanya berlaku bagi masyarakat, bagi kita yang berpikir. Nah, kira-kira itu. Ini ya, kedudukan ilmu dalam Al-Quran. Nah, ini At-Taubah ayat 122. Kita lihat juga At-Taubah ya. At-Taubah ayat 122. Nah, ini juga sama, ini ada perintah untuk ini. Wa makanal mu'minuna liyang faru kafah walaula tafaza min kulli firqati minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyuziruna qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Nah, ini juga sama ya, perintah Allah tetapkan juga ini tidak sepatutnya orang-orang mukmin ya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semua ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap gunung itu di antara mereka beberapa orang untuk dalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka tidak dapat menjaga dirinya. Nah, ayat ini berkaitan dengan perang Badar dan perang Uhud ya. Jadi memang Allah perintahkan kepada sahabat Muhammad tidak semua itu wajib ikut perang di medan perang, terutama di perang Uhud ya. Tapi juga harus ada sebagian dari mereka yang konsisten mempelajari ilmu pengetahuan untuk disampaikan kepada umat generasi berikutnya. Nah, ini 3 ayat yang memberikan gambaran kepada kita bahwa pentingnya ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Jadi sekali lagi, kewajiban menuntut ilmu itu adalah kewajiban muamalah kita. Jadi interaksi kita dengan ilmu pengetahuan, interaksi kita dengan sains dan teknologi itu adalah bagian dari muamalah yang Allah tetapkan dalam firman-Nya tadi ya, Al-Mujadalah ayat 11, As-Sod ayat 29, dan ini terakhir At-Taubah ayat 122. Ini perintah Al-Quran tentang ilmu pengetahuan.
kita lihat. Nah ini faktor-faktor yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa lalu ya, terutama ini pada Abbasiyah, zaman Abbasiyah. Mengapa ilmu pengetahuan dan peradaban Islam maju pada waktu itu? Karena di sini ada sebuah pemahaman, pertama adalah universalisme atau keyakinan, dan ditambah tujuan hidup. Ikatan kebersamaan umat Islam, beriman kepada Allah, melarang berbuat munkar, mengajak kepada kebaikan. Nah ini yang mendorong umat Islam pada waktu itu, pada zaman keemasan Islam, terutama pada abad-abad ini ya, peradaban Abbasiyah. Ini kenapa maju? Karena memang di sini keyakinan dan tujuan hidupnya mendorong manusia untuk berbuat baik, mengajak pada perbuatan baik dan menghindari perbuatan munkar. Nah dari sini maka pemaknaan Al-Quran terus dipahami dan timbullah beberapa konsep tentang ilmu pengetahuan. Ini ya. Lalu toleransi. Berbagi dan menerima ilmu. Jadi di sini orang-orang Islam pada zaman Abbasiyah itu tidak antipati dengan perkembangan ilmu yang ada di peninggalan Yunani. Banyak buku-buku yang diterjemahkan yang ini adalah hasanah keilmuan Yunani kuno, Aristoteles, Plato, Archimedes ya. Beberapa filosof-filosof di zaman era keemasan Yunani yang menuliskan konsep-konsep pengetahuan, di situ banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan di situ terjadi interaksi antara ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Karena para sahabat Nabi sudah lebih dulu memahami ilmu pengetahuan Al-Quran, lalu dia memahami sains yang berkembang di peninggalan Yunani kuno. Di sini terjadi toleransi, saling menerima ilmu pengetahuan. Nah, ketika Al-Quran mengatakan tentang konteks kealaman kan, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa sibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, ya. Bagaimana gunung ditinggikan, bagaimana bumi dihamparkan, dan banyak lagi ayat seperti itu. Nah, maka mereka mempelajari ilmu kealaman, ilmu kebumian yang sudah ada di sisa peninggalan peradaban Yunani, zaman Aristoteles, zaman Plato. Nah, seperti itu. Kenapa mereka tertarik mempelajari alam? Ya karena Al-Quran mengabarkan seperti itu. Wasama iwa torik wa ma adraka ma torik an-nazmu sakib in kullu nafsin lamma 'alaiha faqid wal yanzuri insanu mimma khuliqa mimma 'inda bik yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Nah itu ya, dua konsep di situ berbicara tentang bintang, wasama iwa torik wa ma adraka ma torik. Di situ Al-Quran berbicara tentang konsep bintang, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Itu juga Al-Quran berbicara tentang proses penciptaan manusia yang keluar dari tulang sum. Maka rasa kata tersebut yang menjadikan masyarakat Islam toleransi dengan ilmu pengetahuan dan memaksa para ulama pada waktu itu untuk membuka hasanah ilmu pengetahuan peninggalan Yunani kuno. Itu yang maksud dengan toleransi dengan ilmu pengetahuan. Nah, karakter pasar internasional, rialah ilmiah, perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan menjadikan sains teknologi di dunia Islam maju. Nah, jadi ada dorongan yang kuat di antara umat Islam untuk maju, bergerak dan terus mencari penguasaan ilmu. Dan yang paling penting di sini ada penghargaan terhadap sains dan teknologi. Ini ya, yang paling penting di sini ada penghargaan terhadap sains dan teknologi oleh Al-Ma'mun sebagai khilafah. Jadi barang siapa yang bisa membuat buku, ya bukunya itu akan ditimbang dan dihargai seberat buku itu dengan emas. Jadi kalau Anda buat satu buku ditimbang seberapa gram, nah itu akan dihargai dengan
satu ya sebanding itu graman emasnya itu dari betul. Ya, kalau bukunya 500 gram ya emas juga 500 gram itu yang menjadikan Islam maju di situ. Lalu keterpaduan antara tujuan dan alat, sains dan nilai etika atau moral harus berjalan bersama. Nah ini tipikal ilmu pengetahuan yang dikembangkan pada era-era keemasan Islam itu sangat mengedepankan etika dan moral. Jadi etika dan moral itu begitu diperhatikan dalam ilmu pengetahuan. Nah, ini menjadi satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan di dalam pengembangan pengetahuan pada waktu itu. Jadi ilmu dan etika itu berjalan berdampingan. Tidak ada pemisahan di antara kedua itu. Ini faktor lain yang mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam pada era keemasan Islam, maksudnya ya, pada era-era klasik. Adanya suatu worldview karena motivasi agama. Karena agama tadi ya, agama mendorong kepada kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tazallama ma khalaqa dzakara wal unsa inna sya'yakum lasyatta. Nah, gitu ya. Jadi Al-Qur'an terus mendorong kita berbicara tentang alam semesta, tentang pengetahuan, maka di situ agama memotivasi kita untuk keluar memahami Al-Quran secara kontekstual, memahami Al-Quran secara ilmu kealaman. Nah, karena memang agama memotivasi untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, ada patronase atau penguasaan tahta harta, adanya dukungan dari pemerintah, orang yang memiliki pengetahuan itu dilindungi. Lalu apresiasi masyarakat, mereka laut dalam lautan ilmu pengetahuan. Jadi adanya apresiasi orang yang memiliki pengetahuan dalam dunia Islam pada waktu itu begitu dihargai, dan kedudukannya begitu dihargai, posisinya di dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, ini yang menjadi faktor utama mendorong ilmu pengetahuan di dalam Islam itu maju, pesat dan berkembang. Itu ya, teman-teman. Mari kita lihat lagi bagaimana interaksi kita dengan ilmu pengetahuan. Nah, di sini Islam dan perkembangan teknologi. Nah, dalam Islam, baik pandangan manusia maupun teknologinya, tidak ada masalah yang menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi Islam terus mendorong pada kita untuk menggali pengetahuan sedalam mungkin, menggali pengetahuan semaksimal mungkin. Nah, sehingga di situ terjadi dialog, terjadi interaksi yang positif antara ilmu pengetahuan dengan agama. Karena memang dorongan untuk mengetahui ilmu pengetahuan itu berawal dari perintah Al-Quran. Seperti ini kan, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza zallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, itu ya. Itu Al-Quran berbicara tentang matahari, bulan, dan bintang. Padahal pada konteks itu kan masyarakat Arab, terutama Nabi Muhammad, belum menguasai ilmu astronomi, tapi Al-Quran terus menyentil tentang wasamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, ya. Tapi Al-Quran terus menyentil kepada umat Islam pada waktu itu untuk mengetahui bulan, mengetahui matahari, mengetahui angin. Nah, ini yang memang pada konteks masyarakat Mekah dan Madinah ketika Nabi masih hidup belum bisa terjangkau, maksudnya itu belum bisa dipahami oleh umat Islam pada waktu itu. Lalu ketika Islam sudah maju berkembang, terutama pada abad Abbasiyah,
pada Kesultanan Abbasiyah, di sini baru bisa dipahami. Oh, maksud Al-Quran itu menyuruh kita untuk meneliti matahari, menyuruh kita untuk meneliti bulan, menyuruh kita untuk meneliti tata surya. Maka di situ terjadi interaksi ilmu pengetahuan. Al-Quran mendorong kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan, maka umat Islam mempelajari sisa-sisa peninggalan ilmu pengetahuan yang sudah ditanamkan oleh masyarakat Yunani pada waktu itu, Yunani klasik. Di situ terjadi dialog panjang antara Al-Quran dan filsafat Yunani. Maka di sini artinya Al-Quran mendorong untuk manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan pun didorong untuk tunduk dan taat kepada alam semesta. Nah, jika kita melihat hari ini kan, ya setiap kita melempar benda ya dilempar ke atas, ya pasti akan turun jatuh ke bawah kan. Di sini Bapak lempar benda ke atas, turun ke bawah. Anda lempar di rumah benda ke atas, turun ke bawah. Ya semua orang se-Bandung Raya melempar benda ke atas juga pasti akan turun ke bawah. Semuanya sedunia ini melempar benda ke atas, pasti dia juga akan turun ke bawah. Ya kalau pengetahuan ini hanya dikatakan tuh hanya hukum alam, tapi di sini di situ bahwa dapat kita pahami bahwa hukum alam itu terbentuk karena sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah hukum alam yang ditetapkan ketika benda di atas kita lempar ini akan tidak jatuh ke bawah? Yaitu ketika kita melempar sesuatu di jagat raya yang tidak ada hukum gravitasi, maka benda itu akan terus melayang-layang. Nah ini, yang maksud dengan bahwa Islam memberikan pandangan mendorong kita untuk maju memahami ilmu. Yang berikutnya, Al-Quran selalu memerintahkan manusia mendayagunakan akalnya semaksimal mungkin dan menyebutkan akal sebagai anugerah besar yang patut diutamakan, tidak disia-siakan. Nah ini ya, jadi akal ini diberikan oleh Allah pada kita ya untuk dimaksimalkan semaksimal mungkin potensi akal ini, bukan untuk dibiarkan dan sia-sia saja. Ini perintah Al-Quran ya. Nah ini ya. Nah ini Islam dan perkembangan teknologi. Nah ini juga di sini ada Az-Zatsiyah 13, ada An-Nahl 12, ada Ibrahim 32, ada An-Nahl 14. Ini berbicara konteks saintifikasi ilmu pengetahuan kan. Al-Quran membuat pernyataan dalam beberapa bagian ayat-ayatnya bahwa bumi dan seluruh bagian langitnya ditundukkan Allah kepada untuk kepentingan manusia. Ini Al-Jathiyah. Bahwa penciptaan alam ini memang untuk kepentingan manusia. Malam dan siang dapat diatur sesuai dengan kepentingan manusia. Akhirnya malam yang gelap dapat diubah menjadi terang seperti siang, dan sebaliknya siang dapat diubah menjadi gelap, matahari dan bulan dapat dimanfaatkan seberdayanya. Ini proses pergantian siang dan malam ya. Ketika bumi bagian barat siang, maka bagian timur gelap. Proses seperti itu. Dan ketika bumi bagian timur siang, maka bagian barat itu gelap. Nah, seperti itu polanya. Nah, ini disentil dalam Al-Quran. Sungai-sungai dapat dikendalikan dan dimanfaatkan potensinya. Ini Ibrahim ayat 32. Dan seterusnya inilah kontekstualisasi Al-Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan. Seperti ini disentil di dalam Al-Quran. Nah ini narasi yang ketiga, narasi Al-Quran berulang kali menyebutkan kemajuan budaya manusia dengan kemampuan teknologinya. Gunung dapat dikendalikan, burung dapat dijinakkan, besi dapat dilunakkan, diproduksi dalam berbagai macam bentuk. Cairan baja merupakan bahan yang sangat presis dalam membuat bendungan raksasa. Nah ini ayat-ayat yang menyentil tentang interaksi manusia dengan ilmu pengetahuan. Jadi sebetulnya
tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu sains, baik sains sosial maupun sains modern. Karena lahirnya sains modern itu pertama kali diberitakan oleh Al-Quran. Pertama kali disentil oleh Al-Quran. Mengapa masyarakat pada waktu itu, terutama masyarakat di zaman Kekaisaran Abbasiyah, terdorong hatinya untuk meneliti Al-Quran? Ya karena di situ ada perintah dari Al-Quran untuk mengamati alam semesta. Maka lahirlah ilmu pengetahuan, lahirlah interaksi antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan yang sudah dirintis sejak abad Yunani. Maka interaksi Al-Quran dengan filsafat, interaksi Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, dengan pemikiran Plato, dengan pemikiran Archimedes, dengan pemikiran beberapa pemikir-pemikir klasik Yunani itu terjadi karena ada perintah dari Al-Quran. Cuman bedanya ketika di tangan ulama itu ilmu pengetahuan tidak bergerak sekuler. Ilmu pengetahuan tidak bergerak ya dia tidak bergerak ateis. Jadi ilmu pengetahuan ini adalah tunduk di bawah hukum-hukum Allah, baik yang tertulis dalam Al-Quran ataupun hukum-hukum Allah yang sudah Allah tetapkan sendiri di dalam hukum alam semesta ini. Lalu di sini Al-Quran mengingatkan kepada manusia bahwa kita bisa menyalahgunakan teknologi, menyimpang dari tujuan teknologi yang dikuasainya, memiliki keserakahan kualitatif dalam mengerjakan kekayaan alam sehingga merusak ekosistem dan mencermat kesehatan dan kebersihan lingkungan. Nah, di sini Al-Quran memperingati kepada kita bahwa ya memang karakter manusia ini akan melakukan eksploitasi besar-besaran, eksploitasi secara terbuka. Ya memang itu karakter kita manusia. Nah, di sini Al-Quran menyentil itu. Jadi memang di sini disentil oleh Al-Quran bahwa tabiat buruk manusia, dia akan memanfaatkan alam ini sebebas mungkin untuk kepentingan. Itu. Nah, jadi sekali lagi tidak ada pemisahan antara agama dan sains. Ketika kita belajar ilmu pengetahuan, artinya kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Al-Mujadalah ayat 11, jadi ayat 26 kan. Nah, di sini. Jadi hubungan ilmu dengan Al-Quran itu hubungannya sejajar, di mana Al-Quran memberikan informasi awal terhadap pengetahuan, kita belajar ilmu pengetahuan, lalu setelah kita memahami ilmu pengetahuan, nah ilmu pengetahuan dan Al-Quran sama-sama menghantarkan kita kepada tauhidan. Itu yang Allah katakan, yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu yang kita sebut bahwa ilmu pengetahuan akan menghantarkan kita kepada derajat yang tertinggi. Ketika Al-Quran dan ilmu pengetahuan kita bisa pahami dua-duanya dan sama-sama menghantarkan kepada nilai-nilai ketauhidan. Jadi sekali lagi tidak ada pemisahan ilmu pengetahuan dan agama dalam Islam. Ada sesuatu yang harus diperjelas oleh Al-Quran, sesuatu yang bisa diperjelas melalui ilmu pengetahuan. Itu tidak ada dikotomi. Lalu apa sih dikotomi itu? Nah, dikotomi itu adalah pemisahan antara disiplin ilmu agama dan disiplin ilmu umum. Nah, sehingga pada gilirannya melahirkan istilah baru yang disebut dualisme pendidikan, yakni pendidikan agama dan pendidikan umum. Nah, itu namanya dikotomi ilmu pengetahuan. Jadi, dipisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan umum. Itu namanya dikotomi. Itu dipisahkan. Nah, di Islam tidak ada dikotomi. Dua-duanya saling berkaitan satu sama lain. Nah, kalau di Barat itu kan agama dipisahkan dengan ilmu pengetahuan. Makanya ada istilah itu, energi ya. Energi itu kekal dan tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Artinya itu energi itu kekal. Padahal yang tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, itu bertentangan dengan prinsip ketauhidan kita kan. Nah, kalau ibarat itu ilmu pengetahuan ya berkembang ya seperti itu saja, apa adanya ya, tidak bisa
apa kan gitu. Nah itu konteksnya seperti itu. Jadi agama seakan terlepas dari realitas sosial, apalagi studi Islam yang selama ini cenderung menampakkan tumpang tindih yang tidak menguntungkan baik bagi pengajar maupun bagi yang diajar. Ini menurut Azubadi Ajra ya. Karena kita melihat bahwa orang yang sedang belajar ilmu agama, ya agama, orang yang belajar ilmu umum, ilmu umum. Padahal semestinya itu tidak seperti itu. Baik itu ilmu agama atau ilmu umum, itu sama-sama ilmu pengetahuan yang Allah perintahkan untuk kita pahami pada konteks yang sama. Nah, jadi sekali lagi tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan dalam Islam, kedua-duanya hidup bareng rukun. Nah, dikotomi ini adalah warisan Barat yang memisahkan ilmu pengetahuan dari agama, sehingga ilmu ini cenderung sekuler, ilmu ini cenderung ateis. Nah, ini berawal dari dikotomi ilmu pengetahuan. Nah, ini Sayyid Nasr seperti dikutip oleh Azra menyatakan bahwa studi Islam tidak hanya mencakup ilmu keagamaan saja, namun juga termasuk ilmu-ilmu kealaman, astronomi, kimia, fisika, geografi, dan ilmu-ilmu kosmologi. Nah, termasuk interaksi sosial dengan kita ya. Nah ini juga jadi katakan oleh Azra bahwa ilmu dalam konteks Islam itu tidak hanya berbicara ilmu agama saja, tapi ilmu-ilmu kealaman, ilmu sosial juga itu bagian dari bagian dari ilmu yang tidak bisa dipisahkan dalam Islam. Itu bagian utuh dari ilmu pengetahuan. Nah, ilmu yang demikian pernah dikembangkan pada periode klasik Islam yang telah terbukti melahirkan masa keemasan. Ketika itu muncul pemikiran Islam yang berparadigma non-dikotomik dalam pandangan kehidupan, misalnya Ibnu Haytham ahli optik, Ibnu Sina ahli kedokteran, Ibnu Rus ahli filsafat, Ibnu Khaldun ahli sejarah dan sosiologi, Al-Jabar ahli hitung. Nah, para ulama-ulama klasik ini bermula dari memahami Al-Quran, ahli tafsir. Lalu setelah dia memahami secara mendalam, terdapat makna-makna yang bisa diambil, maka dia akhirnya memahami ilmu pengetahuan. Terjadilah integrasi ilmu pengetahuan antara agama dan ilmu pengetahuan. Tidak ada pemisahan. Jadi sebetulnya kita melihat referensi klasik di sini, terutama ilmu sosial ya. Ibnu Khaldun itu dia membuat teori tentang interaksi, teori tentang culture, teori tentang budaya yang ini menjadi based on ilmu komunikasi di kemudian hari. Nah, itu ternyata diciptakan oleh Ibnu Khaldun. Nah, jadi sebelum Auguste Comte, sebelum Adam Smith membuat konsep sosiologi, ini pertama kali Ibnu Khaldun sudah membuat konsep sosiologi yang menjadi cikal bakal kelahiran ilmu komunikasi. Juga Ibnu Haytham yang mulai menemukan lensa cekung dan cembung, yang ini menjadi konsep dasar ilmu optik. Ada Ibnu Sina yang menemukan beberapa teknik-teknik bedah, alat-alat bedah, ini menjadi based on dasar ilmu kedokteran. Dan Ibnu Rus yang konsen membuat filsafat ilmu. Nah, ini menandakan bahwa Islam tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan. Kenapa ulama ini menjadi ahli di bidang sains teknologi? Karena dia belajar Al-Quran. Dan Al-Quran menyuruh untuk kita memahami ilmu pengetahuan. Jadi derajatnya sama. Orang yang belajar ilmu pengetahuan dengan yang belajar ilmu agama derajatnya sama, selama tujuannya itu menghantarkan kita kepada ketauhidan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak itu statusnya adalah ya sama-sama ibadah. Nah, di sini landasan teori sains adalah tauhidullah, bahwa setiap observasi harus dipandu dengan kalam Allah. Nah, ini ya, ingat Allah untuk diperlakukan kemampuannya yang baik dalam membuat prinsip sains Al-Quran. Jadi prinsip sains ini adalah untuk mengetahui kalam Allah. Jika Al-Quran ini adalah berisi tentang larangan, perintah, dan tujuan diciptakan manusia yang tertulis secara literally kalam-kalam Allah. Jadi permintaan Allah, perkataan Allah, pemikiran Allah itu, kalau kita ibaratkan, itu tertulis di dalam Al-Quran, kita baca, kita pahami, kita amalkan, maka itulah apa yang Allah inginkan seperti itu. Nah, sains itu adalah tujuan pikiran Allah yang tidak tertulis dalam Al-Quran, tapi tertata dalam hukum-hukum alam. Kalau kita merusak Al-Quran, maka kita juga akan mengalami akibatnya. Kalau kita merusak hukum alam, juga sama sudah merusak
ketetapan Allah, maka akibatnya akan kita terima juga. Nah, maknanya seperti itu. Jadi sains dan alam itu adalah sama-sama hukum Allah. Kalau Al-Quran adalah hukum Allah yang tertulis, kalau sains adalah hukum Allah yang ditetapkan dalam sunatullah, dalam sebuah ekosistem. Keduanya sama hukum Allah yang tidak bisa kita abaikan. Nah, upaya lain dalam rangka perjumpaan sains dan agama adalah mengembangkan ilmu agama dengan bantuan ilmu pengetahuan modern. Karena ilmu agama adalah salah satu jenis ilmu manusia yang berubah, berinteraksi, menyusut, dan mengembang. Jadi, di kemudian hari juga kita butuh penguatan sains untuk pengembangan ilmu agama seperti astronomi, ilmu perbintangan, ilmu hisab, falak, itu kan menggunakan pendekatan sains, terutama matematika dan aljabar. Terakhir di sini, ayat Al-Quran sungguh merupakan pernyataan-pernyataan normatif yang harus dianalisis untuk menerjemahkan pada level objektif, bukan subjektif. Ini berarti Al-Quran harus dirumuskan dalam bentuk konstruk teoritis. Bagaimana Al-Quran yang bersifat alam Allah itu ditafsirkan dalam premis-premis saintologi, sehingga mudah dipahami oleh umat manusia. Nah, kira-kira seperti itu maknanya itu. Di sini Kunto mengusulkan apa yang disebut dengan pengilmuan Islam, bukan islamisasi pengetahuan, dengan pemahaman mengenai adanya struktur transendental Al-Quran, yaitu gambaran kita mengenai sebuah bangunan ide yang sempurna mengenal kehidupan suatu ide murni yang bersifat meta historis. Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan sebagai cara berpikir. Nah, ini pandangan Kunto ya, bahwa pengilmuan Islam itu harus mulai masuk bahwa dalam pengembangan sains di situ ada nilai-nilai ilahiyah yang perlu kita bayangkan. Sekali lagi, Al-Quran mendorong kita untuk memahami ilmu pengetahuan. Tidak ada pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan. Tidak ada dikotomi. Dikotomi itu adalah pemisahan. Baratlah yang memulai kita untuk memisahkan ada ilmu pengetahuan agama, ada ilmu pengetahuan modern. Orang yang belajar agama, orang yang belajar sains sama-sama mendapat pahala, asalkan tujuannya adalah sama-sama mencapai mardhatillah, sama-sama mencapai keridhaan Allah, sama-sama ingin mencapai kepada ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tunduk di bawah nilai-nilai batasan-batasan yang sudah Al-Quran tetapkan. Itu adalah pengembangan sains yang tidak dikotomistik. Itu adalah pengembangan sains yang terintegrasi dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Oke, kawan-kawan sekalian, itu saja yang disampaikan dalam hari ini. Mari kita lanjut dengan